Selamat pagi bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kita pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu kesehatan. Pada kali ini kita akan membahas ruang lingkup lembaga keuangan bank. Itu bab 1. Bank dan lembaga keuangan lainnya. Itu ada 4. Yaitu Bank Indonesia, yaitu Bank Umum, Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan BPRS. 2. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank. 3. Kementerian Keuangan Pegadaian, Bina Arta Bank Desa, Departemen Koperasi dan UMKM, Koperasi Syariah, dan Koperasi Konvensional. Pengantar. Bank sebagai bisnis diperlukan oleh semua kalangan dan semua strata masyarakat dengan usia yang telah berabad-abad. Bisnis yang paling banyak dan syarat dengan aturan karena banyak mengandung risiko. Kecepatan kebutuhan masyarakat, kehadiran bank terkadang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan bank memenuhi kebutuhan masyarakat pengusaha. Pengantar. Landasan hukum perbankan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oke. Di sini kita akan bahas peran bank dan lembaga keuangan. Yaitu kita dapat melihatnya pengalihan aset. Pengalihan aset ini artinya mengalihkan aset atau dana dari unit surplus ke unit defisit. Peran bank yang kedua yaitu transaksi, memberikan kemudahan transaksi barang dan jasa. Peran ketiga yaitu likuiditas, yaitu yang artinya menawarkan produk dana dengan berbagai alternatif tingkat likuiditas. 4. Efisiensi, memungkinkan pertemuan unit surplus dengan unit defisit secara tidak langsung. Itulah peran bank dan lembaga keuangan ya guys. Pengertian bank. Secara etimologi, kata bank berasal dari bahasa Italia banquio atau Italia banca, yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja pertukaran uang. Berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Terminologi pengertian bank. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran berupa giral. Itu adalah pendapat dari Profesor G.M. Ferry Stuart dalam bukunya Bank Politik. Pengertian bank lainnya itu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Menurut Joseph Sinkey, Bank Arlah, Department Store of Finance yang menyediakan berbagai jasa keuangan. Menurut Dictionary of Banking and Financial Service by Jerry Rosenberg, Bank Arlah, lembaga yang menerima simpanan, giro, deposito, dan membiayai atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman, dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Jadi, dari pengertian di atas, dapatlah kita simpulkan pengertian bank yaitu ada 3. Bank telah mengalami evolusi sesuai dengan perkembangan bank itu sendiri. Kedua, memberikan kredit baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru. 3. Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sejarah perbankan. Sini kita lihat guys, ada gambar gedung-gedung banknya di berbagai daerah. Sejarah bank, yaitu pada tahun 2000 sebelum Masehi, bank ini meminjamkan emas dan perak di tingkat bunga 70% setiap bulan. Temples of Babylon 500 sebelum Masehi. Semacam bank Greek Temple menerima simpanan dengan membebani biaya penyimpanannya serta meminjamkan kembali kepada masyarakat. Tahun 509 sebelum Masehi, Bank Romawi operasinya sudah lebih luas, yaitu menukar mata uang, menerima deposito, memberikan kredit, dan mentransfer dana. Tahun 527 sampai 565 sebelum Masehi, Yustianus mengkodifikasikan hukum Romawi. Konstantinopel diawali dengan adanya perdagangan dengan Cina, India, Ethiopia. Bahkan mata uang Konstantinopel ditetapkan sebagai mata uang internasional. Pada tahun 1171, Bank Venesia merupakan bank pertama yang dipakai untuk membiayai perang. Hubungan perdagangan kemudian berkembang ke Asia Timur, Asia Barat, Timur Tengah, dan Eropa hingga kota-kota seperti Alexandria, Venesia, dan beberapa pelabuhan Italia. Tahun 1320, kita bisa melihat di sini Bank of Genoa dan Bank of Barcelona. Pada abad ke-16 di London atau Inggris, Amsterdam, Belanda, Antwerpen, Leuven, Belgia, tukang-tukang emas bersedia menerima uang logam, emas atau perak, untuk disimpan sebagai tanda bukti penyimpanan. Tukang emas memberikan kepada penyimpan suatu tanda deposito, yaitu disebut dengan goldsmith's note, yaitu bukti bahwa tukang emas mempunyai hutang perlilian tukang emas menjadi tugas perbankan. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya, yaitu pada tahun 1690. Pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis, BBC, Empire of the Seas Program. Akan tetapi, pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian berdasarkan gagasan dari William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Great Britain Commit on Currency and Foreign Exchange, Great Britain. Commit on Finance and Industry, British Parliamentary Reports on International Finance, the Conleth Commit and the Macmillan Commit Reports Volume 380
3897 of International Finance Ayer Publishing. Pada tanggal 11 Oktober 1827, yaitu Deutsche Bank, 6 Desember 1991, dinasionalisir pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Bank Sentral Indonesia. Pada tahun 1934, yaitu di Batavia, DLJ Men Falls Credit Bank, yaitu lembaga kredit Jepang. Xiaomin Ginko BRI. Jenis dan usaha bank. Terdapat melihatnya di sini jenis bank menurut jenisnya, yaitu ada 2, bank umum, yang artinya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, yaitu fungsinya menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Usaha bank, yaitu kita dapat menyaksikannya di sini, itu ada 4. Usaha bank umum konvensional, usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah, usaha bank perkreditan rakyat konvensional, dan usaha bank perkreditan rakyat syariah. Kita akan bahas di sini jenis bank. Menurut kegiatan usahanya, yaitu dibagi menjadi bank umum dan BPR. Menurut fungsinya, yaitu bank komersial, bank pembangunan, dan bank tabungan. Bank menurut kepemilikannya, yaitu bank pemerintah pusat, bank pemerintah daerah, bank swasta nasional, bank asing, bank swasta campuran, dan bank atau swasta domestik dan swasta asing. Kegiatan devisa atau aspek status, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Dominasi pangsa pasarnya retail bank, perseorangan, usaha kecil, dan koperasi. Yang keenam itu jenis bank menurut target pasarnya, yaitu kita dapat melihat di sini ada 3, bank retail, bank corporate, bank retail corporate. 7, penciptaan uang giral, bank primer dan bank sekunder. 8, perhitungan pendapatan, bank komersial dan bank syariah. Letak geografis, local bank, regional bank, dan money center, multinational bank. 10, struktur organisasi atau sistem organisasi, yaitu unit banking, brand banking, one bank HC, dan multi banking holding company. Kegiatan dan usaha bank. Di sini kita dapat melihat usaha bank umum konvensional. Itu kita dapat melaksanakannya, itu ada 18. Kita bahas satu-satu ya guys. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat, yaitu dapat berupa simpanan, giro, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, memberikan surat pengakuan utang berjangka pendek dan panjang, obligasi, atau sekuritas kredit. 4, membeli atau menjual atau meminjam atas risiko sendiri maupun kepentingan atas perintah nasabah. Yang kelima, memindahkan uang. Yang keenam, menempatkan dana pada pinjaman dana dari bank. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga. Yang ke-8, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang ke-9, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak berdasarkan suatu kontrak. Yang ke-10, melakukan penempatan dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Yang ke-11, membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian.
Yang ke-13, melakukan kegiatan anjak piutang. Yang ke-13, menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-14, melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Melakukan kegiatan valuta asing dan seterusnya, guys. Usaha bank berdasarkan prinsip syariah di sini R18. Lalu konvensional, yaitu menghimpun bank dari masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia. Usaha BPR syariah atau usaha bank perkreditan syariah. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito berjangka, mudharabah, tabungan, wide mudharabah atau dalam bentuk dipersamakan, wadiah atau mudharabah. Menyalurkan dana dalam bentuk transaksi jual beli, murabah, istanah atau salam. Transaksi sewa menyewa, prinsip ijarah. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah musyarakah. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan prinsip syariah. Asas, fungsi dan tujuan bank di Indonesia. Jadi asasnya itu berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsinya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Tujuannya itu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pemeliharaan kesehatan bank. Pemeliharaan yang pertama, pemeliharaan kecukupan modal, kualitas aktiva, manajemen, pencapaian profitabilitas tercapai secara wajar, likuiditas yang cukup. Di sini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu risiko-risiko dalam usaha perbankan. Yang pertama itu risiko manajemen, yaitu timbul karena internal bank oleh mismanajemen dan faktor mentalitas pegawai bank. Yang kedua, risiko investasi, yaitu timbul karena kerugian penurunan nilai surat berharga yang dimiliki oleh saham dan obligasi. Risiko fidusia, timbul karena memberikan jasa perwali amatan sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah karena ketidakjujuran atau unsur penipuan. Solvency risk, yaitu timbul karena ketidakstabilan politik dan keamanan. Yang kelima, risiko keamanan pendapatan, timbul karena gagalnya penyaluran kredit bank, kredit macet, tidak berupa kredit macet, perubahan suku bunga, perubahan kurs falas, dan turunnya nilai agunan atau jaminan. Risiko pasar adalah risiko yang pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan option. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Yang ke-9 yaitu risiko likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas. Risiko operasional yaitu adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,
atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasi bank. Resiko hukum yaitu ini terjadi karena timbulnya tuntutan hukum atau kelemahan aspek yudiris. Resiko strategik adalah artinya resiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Resiko kepatuhan adalah resiko yang timbul akibat bank tidak memenuhi atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat tersebut. Resiko reputasi adalah artinya resiko akibat menurunnya kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Resiko tingkat bunga yaitu artinya resiko tingkat bunga yaitu artinya timbul akibat perubahan tingkat bunga sebagai akibat dari mismatch position yang dilakukan oleh bank, resource fund, and use of funds, perbedaan bunga. Oke, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kebanggaan kita ini supaya dapat berkembang lagi ke depannya. Dan tolong bantu berikan support. Terima kasih.